Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita jumpa lagi pada siaran TVRI Sumatera Selatan. Tema kita pada hari ini masih tema yang lalu, meneruskan keutamaan haji, Ka'bah, Makkah dan Madinah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi wala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keutamaan haji sudah kita bahas pada hari Rabu yang lalu, dan sekarang kita lanjutkan Ka'bah. Ka'bah ini adalah tempat beribadah manusia yang pertama kali didirikan di Makkah, mengacu kepada surah Al-Imran ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia. Ka'bah ini mengalami beberapa kali renovasi total. Masa Sultan Murad Al-Utsmani tahun 1040 Hijriah, kemudian renovasi kembali secara total tahun 1417 Hijriah pada masa Raja Fahd Ibnu Abdul Aziz. Maka kondisi Ka'bah ketika setelah direnovasi itu tinggi 14 meter, panjang dari awal dari arah Multazam itu 12 meter, 84 cm. Kemudian panjang dari Hijr Ismail 11 meter 28 cm. Antara rukun Yamani dan Hijr Ismail 12,11. Kemudian dari rukun Yamani ke Hajar Aswad 11,52 meter. 11,52 meter. Keistimewaan Ka'bah ini ada Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tinggi dari lantai itu 1 meter 10 cm. Panjang bingkainya ini itu 25 cm, lebar 17 cm. Awalnya satu bungkah Hajar Aswad ini tetapi pecah menjadi 8 gugusan. Pecah ini di zaman Karamita, yaitu sekte Syiah Ismailiyah Al-Batiniyah, pengikut Abu Thahir Al-Karmati, yang mencabut Hajar Aswad itu dibawa oleh mereka itu ke Ihsa tahun 319 Hijriah. Kemudian baru kembali 20 tahun kemudian pada tahun 339 Hijriah. Nah, 8 gugusan ini ada gugusan yang terbesar itu sebesar buah kurma, ya. Tertanam di batu besar yang dilingkari dengan yang berwarna putih itu perak. Dan inilah batu yang dianjurkan untuk dicium atau ditatap, ya, diraba. Kita ikuti yang berikut ini dulu. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT,
Batu mulia ini atau disebut juga yakut, ini dari surga. Diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dipasang di sudut Ka'bah. Nah, seluruh nabi dianjurkan, disunatkan untuk meraba atau menciumnya. Seluruh nabi itu mencium Hajar Aswad sehingga tempat bertemunya bibir para nabi-nabi, baik nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh menciumnya. Kenapa begitu? Karena menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak Allah akan mengutus Hajar Aswad itu dengan dua matanya. Ia akan melihat dan dengan lidahnya dia akan memberikan kesaksian atas siapa saja yang menyalaminya dengan kebenaran. Jadi sunat dicium atau melambaikan tangan kepada Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Yang ketiga, bahwa di sekitar Ka'bah ini ada tempat-tempat yang mustajab. Misalnya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Maka itu tempat mustajab yang namanya multazam. Apabila berdoa itu niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Rukun Yamani. Di Rukun Yamani ini kalau meraba dinding Rukun Yamani itu diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Hijr Ismail, di bawah pancuran emas, itu tempat mustajab. Kalau melaksanakan sholat sunat mutlak di Hijr Ismail, lalu berdoa di bawah pancuran emas, di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Makom Ibrahim, setelah sholat sesudah tawaf 7 putaran, sholat sunat di Makom Ibrahim dan berdoa di situ juga tempat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sekitar putaran tawaf selama tawaf kita berjalan di sekeliling Ka'bah itu juga tempat mustajab ya kalau kita berdoa. Lalu nanti di Safa Marwah, di perjalanan antara Safa dengan Marwah itu juga tempat mustajab. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau datang ke Masjidil Haram maka disempatkan untuk berdoa di tempat-tempat yang mustajab itu sehingga mendapat hikmah yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan Mekah. Mekah ini tempat dibangunnya rumah Allah, Baitullah yang pertama kali. Kemudian kota Mekah ini kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan dilantik menjadi Nabi Muhammad SAW itu juga di Mekah. Kemudian Mekah ini tempat beribadah para hamba Allah dan wajib mengunjunginya man istata'a ilaihi sabila. Jadi siapa yang sudah memiliki bekal dan tunggangan, maka dia wajib untuk mengunjungi Mekah melaksanakan ibadah haji. Bahkan apabila tidak melakukan padahal dia sudah dibekali oleh Allah SWT, maka menurut Rasulullah SAW, mamalaka zadan wa rahilatan tublighu ilal baitil haram walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudian au nasranian. Siapa yang sudah cukup bekal dan tunggangan untuk menyampaikannya ke Baitul Haram, tidak melaksanakan ibadah haji, maka matinya itu mati cara Yahudi atau mati cara Nasrani. Kemudian yang keempat, tempat yang masuk Mekah itu dengan rendah hati, khusyuk, kepala terbuka, dan meninggalkan segala perhiasan dunia ini. Jadi makanya kan begitu masuk Mekah itu umroh.
Jadi dengan berpakaian ihram hanya 2 lembar pakaian putih, tidak boleh ada pakaian dalam, celana dalam maupun singlet, dan tidak dibolehkan bermewah-mewah. Hanya untuk masuk Mekah saja. Kemudian yang kelima, keistimewaan Mekah ini, tanah suci yang aman, seluas 550 meter persegi. Di tanah ini tidak boleh terjadi pertumpahan darah, tidak boleh melakukan peperangan, dan beribadah di tanah haram ini nilainya 100.000 kali dibandingkan dengan beribadah di tempat-tempat lain. Rasulullah SAW menyatakan, sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi masiwa ilal masjidil haram. Wa sholatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholat fi masiwa. Rawahu Ahmad an Jabir an Abdullah. Sholat di masjidku ini, kata Rasulullah SAW, itu afdal 1000 sholat dibandingkan di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram. Nah, sholat di Masjidil Haram itu lebih afdal 100.000 kali dibandingkan di masjid-masjid lain. Jadi tinggi sekali nilainya beribadah di Makkah itu di 550 meter bujur sangkar luasnya itu. Dan di tanah haram ini juga tidak diizinkan orang-orang non-Islam untuk memasuki tanah suci itu. Kemudian yang keenam, tempat menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Jadi karena tadi itu memohon ampun di tempat-tempat yang diijabah Allah, itu insya Allah dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, tempat Allah mensyariatkan kepada manusia untuk tawaf di Ka'bah. Jadi begitu masuk Makkah itu tidak boleh ada kegiatan lain selain dari tawaf. Kalau hajinya haji tamattu, maka tawafnya tawaf umroh. Kalau hajinya haji qiran, tawafnya tawaf kudum. Kalau hajinya haji ifrad, juga tawaf kudum. Jadi begitu cara memasuki Mekah, karena Mekah itu tempat yang suci. Kemudian tidak ada di muka bumi ini suatu tempat yang diwajibkan bagi yang mampu untuk mengunjunginya. Hanya Mekah saja yang wajib dikunjungi bagi orang yang mampu. Kita ikuti yang berikut ini dulu. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, keutamaan kota Mekah berikutnya adalah tempat yang dilarang menghadap atau membelakangi ketika buang air kecil atau air besar. Saking mulianya Mekah. Karena Masjidil Haram, Ka'bah itu kiblat seluruh umat Islam seluruh dunia. Yang ke-12, tempat yang Allah akan memberikan balasan bagi siapa yang berniat jahat walaupun belum dilaksanakan. Makanya ketika berada di tanah haram ini, jangan pernah berniat jahat di dalam hati, ada imbasnya. Kalau menjelek-jelekkan orang atau suudzon terhadap seseorang, orang ini kampungan, kelihatan penampilannya mungkin sesat, kesasar dia di Mekah ini. Nah, yang ngomong yang begitu, yang dalam hatinya seperti itu, yang kesasar di Mekah itu. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kota Mekah ini kota yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Beliau menyatakan, demi Allah, sesungguhnya engkau Mekah ialah sebaik-baik bumi Allah, yang di bagian bumi Allah yang paling dicintainya, dicintai Allah. Seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, maka aku tidak akan keluar dari Mekah ini. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat cinta. Tidak ada bumi yang lebih baik dan lebih aku sukai daripadamu Mekah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, maka aku tidak akan tinggal selain dari di Mekah ini. Begitu cintanya Rasulullah SAW terhadap Mekah, itu kota kelahirannya. Tetapi ya Allah memerintahkan supaya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah, Nabi Muhammad SAW bermohon, ya Allah, engkau telah membawa aku keluar dari kota yang paling engkau cintai. Tolonglah bawa aku ke kota yang paling engkau sukai di dunia ini. Allah telah mengabulkan doa Rasulullah SAW, pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Karenanya Madinah menjadi satu kota terbaik di dunia ini. Nabi SAW memilih kembali ke Madinah, walaupun Mekah sudah ditaklukkan ketika itu. Karena Nabi Muhammad SAW cinta juga dengan Madinah. Ketika Nabi telah dekat Madinah, suatu kembali dalam perjalanan, beliau berusaha bergegas dan biasa membuka penutup wajah beliau dan membiarkan terpaan angin udara Madinah membelai wajah beliau. Kenapa? Karena efek menyembuhkan. Itulah mengapa Madinah disebut sebagai kota Safiyah, penyembuhan penyakit. Jadi udara kota Madinah itu barokah. Yang ketiga, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mendambakan kematian di Madinah. Karena beliau akan menjadi pembela dan saksi pada hari pembalasan bagi yang dimakamkan di Madinah. Makanya orang-orang tua kita dulu bercita-cita kepengen mati di Madinah ketika melaksanakan umroh atau melaksanakan haji. Khalifah Umar radhiyallahu an juga berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mati karena membela agama. Syahid maksudnya. Dan matikanlah aku di kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa Umar bin Khattab radhiyallahu an ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW membaca doa, ya Allah, Ibrahim adalah kekasih dan menyembahmu. Ia telah berdoa, bermohon untuk kemakmuran dan kedamaian kota Mekah bagi penduduk Mekah. Aku juga menyembahmu ya Allah, dan aku nabimu. Aku bermohon kepadamu untuk menggandakan barokahmu kepada penduduk Madinah dibandingkan dengan Mekah. Tolonglah berat timbangan dan ukuran berbagai barang kami penuh dengan barokahmu juga ya Allah. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian Madinah membantu seseorang untuk mendapatkan pembersihan diri dari dosanya, seperti pembakaran besi untuk membuang ketidakmurnian perak. Seperti dalam hadis sahih, jika seseorang makan 7 biji kurma Madinah dalam sarapannya, tidak ada sihir atau racun yang akan mencelakakan orang ini. Jadi kesimpulannya hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Ka'bah itu banyak keunggulan-keunggulannya. Kemudian kota Mekah juga seperti itu, tadi beribadah di tanah suci ini 100.000 kali lebih dari di tempat lain kecuali Madinah. Sedangkan Madinah 1000 kali. Bahkan di kota Madinah ini, menurut Rasulullah SAW, man shalla fi masjidi arba'ina shalah la taputuhu shalatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal azab wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang sholat di masjidku ini, kata Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, 40 sholat tidak terputus berjamaah, maka dia mendapat beberapa kebebasan. Pertama, bebas dari api neraka. Yang kedua, bebas dari azab
azab kubur tentunya. Yang ketiga, wa bara'atun minan nifaq, bebas dari munafik. Jadi untuk memperbaiki akhlak, maka upayakan selama hidup kita ini bisa datang ke Madinah untuk melaksanakan arba'in. Dan kalau di Mekah, ya banyak tempat-tempat yang mustajab ya. Apabila kita berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bertekad mengumpulkan biaya sedikit-sedikit untuk mencukupkan bekal kita melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji ini rukun Islam yang kelima yang wajib bagi orang yang kuasa melaksanakan perjalanan ke sana. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.